Tayamum itu bersuci dengan debu, berlaku sebagai penggantinya wudu. Sebab boleh bertayamum ada 3, marilah kita sebutkan semuanya. Yang pertama karena tak ada air, kedua sakit tak bisa kena air, ketiga ada hewan dimuliakan membutuhkan air karena kehausan. Adapun hewan tidak dimuliakan, jumlahnya 6, mari kita sebutkan. Pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas dan tidak mau sholat. Kedua, zinanya yang sudah menikah, yaitu terikat pernikahan yang sah. Ketiga, murtad keluar dari Islam dan tidak mau kembali pada Islam. Keempat, orang kafir yang memusuhi. Kafir ini disebut kafir yang harbi. Yang kelima, anjing yang galak jenisnya. Keenam, babi yang semua jenisnya. Syarat bertayamum 10 jumlahnya. Yang pertama dengan debu tayamumnya, kedua suci mensucikan debunya, yang ketiga belum mustamal debunya, keempat tak boleh bercampur debunya dengan tepung ataupun yang sejenisnya, yang kelima menyengaja bertayamum, mengambil debunya untuk bertayamum, keenam mengusap wajah dan tangannya dengan 2 pukulan sudah sempurna, dan yang ketujuh menghilangkan najisnya, kedelapan mencari arah kiblatnya, kesembilan sudah masuk waktu sholat jika memang bertayamum untuk sholat, kesepuluh bertayamum 1 kali hanya untuk kefarduan 1 kali. Fardu tayamum ada 5 jumlahnya. Yang pertama niat di dalam hatinya, kedua harus memindahkan debunya dari tempat debu menuju wajahnya, ketiga mengusap seluruh wajahnya, keempat mengusap kedua tangannya, kelima tertib antar 2 usapan berurutan, jangan sampai kelewatan. Yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, hal yang membatalkan wudunya, kedua murtad keluar dari Islam, mengingkari keyakinan orang Islam, yang ketiga menyangka adanya air jika tayamum karena tak ada air. Jika terdapat salah satu darinya maka menjadi batal tayamumnya. Hal yang jadi suci yang asalnya najis ada 3, mari kita analisis. Pertama, khomer jika menjadi cuka dengan sendirinya tak direka-reka. Kedua, kulit bangkai jika disamak dibersihkan kotorannya yang melekat. Ketiga, sesuatu menjadi hewan yang asal mulanya dari bangkai hewan. Macam-macam najis 3 bilangannya. Pertama, najis mughalaghah namanya, kedua najis mukhaffafah namanya, yang ketiga mutawassithah namanya. Mughaladhah itu yang berat najisnya, mukhaffafah itu yang ringan najisnya, mutawassithah itu najis yang sedang,
tidak berat dan juga tidaklah ringan. Cara menghilangkan najis ada 3, berbeda najisnya, berbeda caranya. Najis mughaladhat 7 basuhannya, salah satu dicampur dengan debunya. Najis mukhaffafah yang ringan caranya, cukup dengan mencipratkan air saja. Najis mutawassithah 2 macamnya, yaitu ainiyah, hukmiyah rupanya. Najis ainiyah yang ada baunya, rasa dan warnanya juga masih ada, harus menghilangkan warna, bau, rasa, lalu disiram 1 basuhan saja. Najis hukmiyah yang tak ada baunya, rasa dan warnanya sudah tidak ada, maka cukuplah langsung dibasuh saja, dibasuh dengan 1 basuhan saja. Haid itu darah dari farji wanita. Haid itu darah dari farji wanita, bukan sakit tapi kebiasaannya. Masa paling sedikit haidnya wanita, tak boleh kurang sehari semalamnya. Masa paling banyak haidnya wanita, tak boleh lebih 15 harinya. Sedang umumnya masa haidnya wanita, yaitu 6 atau 7 harinya. Sedikitnya masa sucinya wanita, tak kurang dari 15 harinya. Umumnya masa suci pada wanita tergantung pada masa haidnya wanita. Terkadang 23 harinya, terkadang 24 harinya. Tak ada batas masa suci wanita, terkadang tak ada haid pada wanita. Masa paling sedikit nifas wanita, yaitu hanyalah 1 tetes saja. Maksimal nifas 60 harinya, umumnya nifas 40 harinya. Uzurnya sholat yaitu ada 2, yang pertama tidur, yang kedua lupa, yaitu tidur yang tidak disengaja dan juga lupa yang tidak disengaja. Syarat sholat ada 8 jumlahnya, marilah kita sebutkan semuanya. Pertama, suci hadas kecil dan besar, bersuci dengan wudu dan mandi besar. Kedua, suci badan dan pakaiannya dan tempat sholat suci dari najisnya. Ketiga, harus menutupi aurat. Keempat, juga harus menghadap kiblat. Kelima, harus sudah masuk waktunya. Keenam, tahu sholat wajib hukumnya. Ketujuh, tidak meyakini fardunya, diyakini sebagai sunnah-sunnahnya. Kedelapan, menjauhi larangannya yang bisa menyebabkan batal sholatnya. Hadas itu kotoran yang tak terlihat, menjadi penghalang orang untuk sholat. Macam hadas ada 2 bagiannya, hadas kecil dan hadas besar rupanya. Hadas kecil hal yang mewajibkan wudu, bisa menjadi suci dengan berwudu. Hadas besar hal yang mewajibkan mandi dan bisa menjadi suci dengan mandi. Macam aurat ada 2 jumlahnya, marilah kita sebutkan semuanya. Aurat laki-laki dalam sholatnya, yaitu antara pusar dan lututnya. Aurat wanita di dalam sholatnya, seluruh badan kecuali wajahnya.
Telapak tangan masih boleh terbuka dan punggung tangan juga boleh terbuka. Aurat wanita beserta mahramnya, yaitu antara pusar dan lututnya. Aurat wanita beserta wanita juga di antara pusar dan lututnya. Aurat wanita beserta ajnabi seluruh badan tanpa terkecuali. Rukun sholat 17 bilangannya. Yang pertama niat di dalam hatinya, takbiratul ihram dan juga berdiri bagi orang yang masih mampu berdiri. Lalu membaca surat Al-Fatihahnya beserta syarat juga tasdid-tasdidnya, melakukan ruku' dan tumaninahnya, lalu beriktidal dan tumaninahnya, melakukan sujud dan tumaninahnya, jangan lupa beserta syarat-syaratnya, lalu duduk antara dua sujudnya, jangan lupa tumaninah di dalamnya, lalu duduk pada tasyahud akhirnya beserta membaca tasyahud akhirnya, lalu membaca sholawat pada Nabi, mendoakan rahmat kepada sang Nabi, lalu mengucapkan salam yang pertama. Jangan lupa tertib setiap rukunnya, itu semua rukun sholat jumlahnya, wajib menghafalkan dan mengamalkannya. Niat itu ada 3 derajatnya. Pertama niat untuk sholat fardunya, wajib menyengaja melakukan sholat, wajib menyebutkan kefarduan sholat, dan wajib menentukan jenis sholatnya, subuh, zuhur, asyar, maghrib atau isya. Niat sholat sunnah 2 bagiannya. Yang pertama sunnah yang ada waktunya, wajib menyengaja melakukan sholat, juga wajib menentukan jenis sholat. Sholat sunnah yang tidak ada waktunya, cukup hanya menyengaja sholat saja.